warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi untuk kegiatan MPLS hari ini, saya ingin menyapa kalian siswa baru SMP Negeri 1 Mungkal. Semoga kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti MPLS walaupun hanya lewat daring. Dan saya ucapkan juga selamat datang di SMP Negeri 1 Mungkal dan selamat bergabung bersama kami di keluarga besar SMP Negeri 1 Mungkal. Oke, untuk materi kita hari ini adalah mengenai tata tertib dan pelanggaran disiplin siswa SMP Negeri 1 Mungkal. Tujuan materi ini adalah yang pertama adalah mengajarkan kalian untuk melatih rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melatih rasa kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, tahu tentang hak, berikut juga dengan kewajibannya sebagai seorang siswa di SMP Negeri 1 Mungkal. Tujuan dari tata tertib ini adalah supaya semua kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Jadi masing-masing orang harus punya rasa tanggung jawab, disiplin, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menjadi siswa di SMP Negeri 1 Mungkal. Oke, untuk yang materi yang pertama adalah mengenai tata tertib. Bu Evi akan menyampaikan tata tertib ini secara garis besar saja. Nanti untuk selebihnya akan di-share, materinya akan di-share di grup. Oke, yang pertama adalah tentang pakaian seragam. Jadi di SMP Negeri 1 Mungkal ini dalam 1 minggu itu dibagi menjadi beberapa ya. Maksudnya adalah Senin, Selasa itu seragamnya adalah biru putih. Kemudian untuk yang hari Rabu, Kamis memakai seragam khas SMP Negeri 1 Mungkal, yaitu seragam yang berwarna orange. Kemudian untuk hari Jumat memakai batik. Kemudian yang terakhir hari Sabtu adalah memakai baju pramuka. Semuanya harus dilengkapi ketika memakai seragam, harus memakai atribut lengkap ya. Di atribut seragam berikut dengan atribut lengkapnya. Kemudian untuk sepatu diharapkan memakai sepatu berwarna hitam bertali, hitam polos ya. Sepatu, sekali lagi sepatu yang dipakai adalah sepatu hitam polos dan bertali. Kemudian kaos kaki nanti yang dipakainya pun juga adalah kaos kaki yang diberikan oleh pihak sekolah yang ada tulisan SMP atau ada identitasnya SMP Negeri 1 Mungkal. Kemudian nanti ketika memakai kaos kaki juga jangan hanya dipakai hanya di bawah mata kaki, tetapi harus dinaikkan. Seperti itu. Itu adalah aturan yang pertama adalah mengenai pakaian seragam. Yang kedua adalah upacara bendera. Nah, upacara bendera ini bersifat wajib. Ini dilakukan kalau dulu sebelum masa pandemi, setiap hari Senin kita mengadakan upacara wajib hari Senin yang diikuti oleh guru, kemudian siswanya, kemudian berikut juga karyawan yang ada di SMP Negeri 1 Mungkal. Dan biasanya dilakukan di halaman sekolah. Biasanya petugas upacara adalah digilir setiap kelas. Setiap kelas pasti akan mendapatkan giliran menjadi petugas upacara sekolah. Kemudian itu adalah upacara hari Senin. Yang kemudian ada lagi upacara keagamaan atau hari besar nasional. Biasanya ada yang dilakukan di halaman sekolah dan juga kadang juga dilakukan di lapangan Kecamatan Mungkal. Ketika dilakukan di lapangan Kecamatan Mungkal biasanya akan ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya. Itu. Selanjutnya adalah jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah ini kalian diharapkan sebelum jam 7 atau setidaknya 15 menit ataupun 20 menit sebelum jam masuk sudah ada di sekolah, karena pintu gerbang sekolah itu jam 7 kurang 10 biasanya akan ditutup. Khususnya untuk yang petugas piket, apalagi petugas piket. Petugas piket diharapkan setengah jam sebelum bel masuk sudah ada di sekolah. Nah, untuk yang lainnya 15 sampai 20 menit
sebelum bel masuk sudah ada di sekolah. Kemudian ketika nanti kalian datang terlambat ataupun misalnya ketika masuk atributnya yang dipakai tidak lengkap, biasanya juga akan mendapatkan teguran. Bagi siswa yang terlambat masuk sekolah, terlambat datang, baru boleh masuk ke dalam kelas ketika sudah mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru yang piket ataupun izin dari Bapak Ibu guru BK, ya. Jadi karena bagi yang terlambat harus lapor dulu, ya, ke Bapak Ibu guru yang piket atau Bapak Ibu guru BK. Setelah mendapatkan izin baru diperbolehkan masuk. Itu adalah berkaitan dengan tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Mungkal. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pelanggaran disiplin siswa SMP Negeri 1 Mungkal. Untuk jenis pelanggaran ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dilihat dari aspek kerajinan dan kerapian, kemudian dari aspek kelakuan. Apa saja yang termasuk aspek kerajinan dan kerapian? Yang pertama adalah, kalau aspek kerajinan dan kerapian adalah meliputi ketika terlambat masuk sekolah, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian tidak mengerjakan PR, tidak tertib saat upacara. Itu semua masing-masing ada poin pelanggarannya, ya, ada poinnya. Kenapa harus memakai poin? Ya, tujuan adanya poin ini adalah membantu untuk melatih kalian disiplin. Kalau suatu aturan tidak ada punishment-nya atau tidak ada sanksi, maka kalian akan semaunya sendiri untuk bersikap di SMP 1 Mungkal. Dan sikap yang semaunya sendiri ini bisa membuat kelancaran proses belajar mengajar terganggu. Jadi datang jam 7 lebih, pakai seragam yang tidak sesuai, ya. Padahal di sekolah kita adalah sekolah formal yang adalah tempat untuk melatih kalian untuk berdisiplin. Ya, ketika kalian sudah terbiasa berdisiplin, mempunyai rasa tanggung jawab, punya tahu hak dan kewajiban, nanti ketika kalian hidup di dalam masyarakat, kalian akan lebih mudah karena sudah terlatih. Beda lagi kalau orang yang tidak terbiasa hidup disiplin ataupun tidak mempunyai rasa tanggung jawab, biasanya hidup ketika hidup di masyarakat mereka akan kesulitan. Karena kita tahu bahwa dalam masyarakat pun ada norma-normanya. Norma adalah aturan yang mengatur ketika kita hidup dalam bermasyarakat. Jadi tata tertib, kemudian jenis-jenis pelanggaran, kemudian berikut poinnya adalah membantu kalian untuk nanti ketika kalian berada di masyarakat sudah terbiasa dengan segala aturan. Jadi tujuannya adalah mempersiapkan kalian. Tujuan dari adanya tata tertib dan pelanggaran berikut poinnya. Kemudian tadi saya lanjutkan ke aspek kelakuan. Yang pertama tadi kita tahu bahwa ada aspek kerajinan dan kerapian. Contohnya adalah terlambat masuk kelas, kemudian membuang sampah, terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, pakaian tidak rapi, terlambat masuk sekolah. Ini terlambat masuk kelas, kemudian terlambat masuk sekolah lebih dari 5 menit. Kemudian ada aspek kelakuan. Aspek kelakuan ini misalnya tidak membawa perlengkapan KBM, kemudian berbicara kotor, mencoret-coret prasarana sekolah. Untuk HP ini diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, tetapi harus ada izin terlebih dahulu dari Bapak Ibu guru. Yang ada Bapak Ibu guru, misalnya contohnya gini, pelajaran IPA misalnya, diharuskan anak-anak membawa HP karena nanti akan ada untuk mencetak dokumentasi. Nah, Bapak Ibu guru IPA ini nanti akan konfirmasi ke BK bahwa anak kelas 8A misalnya pada hari ini diminta untuk membawa HP karena ada tugas untuk mendokumentasikan hasil praktikumnya, misalnya seperti itu. Jadi ketika membawa HP itu pihak sekolah sudah tahu
bahwa memang ada anjuran dari Bapak Ibu guru atau yang mengampu mapel tadi untuk membawa HP. Kalau misalnya tidak ada misalnya tidak ada suruhan atau misalnya tidak disuruh membawa, ya tidak boleh membawa, karena ada poinnya. Membawa HP tanpa persetujuan Bapak Ibu guru, tanpa izin Bapak Ibu guru, itu biasanya poinnya adalah 6 ya. Jadi poin atau pelanggaran ini disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Semakin besar kesalahan yang dilakukan, maka poinnya akan semakin besar juga ya. Kemudian poin ini nanti akan bersifat akumulatif. Jadi bukan berarti misalnya ketika kelas 7 kalian mendapatkan poin 20, nanti naik ke kelas 8 poin itu akan dihapus, tidak, tetapi akan tetap dihitung. Poin-poin pelanggaran ini akan bersifat akumulatif, bukan berarti nanti kelas 7 ketika saya ulangi, ketika kelas 7 mendapatkan poin 20. Kemudian karena 20 ini adalah termasuk kategori pelanggaran ringan, maka masih diperbolehkan naik kelas. Nah, sudah punya celengan 20 berarti nanti kalau kelas 2 kalian jangan lagi mengumpulkan, kalau bisa jangan diusahakan. Nanti kalau sampai kelas 2 membuat kesalahan yang sama, akan dihitung lagi, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika nambah-nambah lagi poinnya, bahan pertimbangan kalian untuk naik kelas ke kelas 3. Jadi nilainya itu bukan berarti kelas 7 nanti ke kelas 8 dihapus, enggak, tapi tetap dihitung. Karena setiap siswa itu di SMP Negeri 1 Mungkal itu punya catatan pribadi. Namanya ada buku catatan pribadi. Jadi setiap orang punya catatan pribadi yang akan nanti dilaporkan ketika kenaikan kelas ke wali kelas, kemudian ke guru-guru yang lain, apakah si anak ini berhak naik kelas ataupun tidak. Seperti itu. Oke. Untuk poin-poin pelanggarannya ini nanti untuk lebih lengkapnya akan di-share di grup ya. Berapa jumlahnya, misalnya memalsu tanda tangan itu poinnya berapa, terlambat masuk sekolah poinnya berapa, itu nanti lebih lengkapnya akan di-share di grup. Kalian bisa baca sendiri, jadi bisa buat untuk pengingat. Oh ya, di sini tuh saya tidak boleh seperti ini, kalau saya melakukan saya akan mendapatkan poin sekian. Nah, jadi harus ada kalian harus tahu itu. Jadi nanti mungkin wali kelas ataupun Bapak Ibu guru yang akan meng-share ke grup. Kemudian bentuk-bentuk pembinaannya, bentuk pembinaan untuk pelanggaran misalnya ada 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Poin 0 sampai 20 itu termasuk ringan, cukup diingatkan dengan lisan. 21 sampai 40 dibina wali kelas, itu kategori ringan. Kemudian yang kedua kategori sedang, 41 sampai 50 poin panggilan orang tua atau wali yang pertama. Kemudian 51 sampai 70 panggilan orang tua atau wali yang kedua, itu sedang. Kemudian yang ketiga lah berat. Berat ini misalnya 71 ke atas, 71 sampai 80 biasanya panggilan orang tua, kemudian dibina oleh kepala sekolah. Kemudian 81 sampai 85 skorsing 3 hari. Skorsing bukan berarti hanya berdiam di rumah, tetapi juga masih diberikan tugas tertentu. Kemudian 86 sampai 89 skorsingnya 1 minggu plus diberi tugas tertentu. Kemudian kalau poinnya sampai 100 itu adalah yang paling banyak. Adalah artinya apa? Dikembalikan ke orang tua. Ya. Itu tadi adalah secara garis besar tata tertib dan jenis-jenis pelanggaran berikut poinnya yang ada di SMP Negeri 1 Bungkal. Nah, ini bagi kalian bisa menjadikan untuk jadi acuan atau rambu-rambu untuk bersikap dan bertingkah laku. Mungkin itu adalah secara garis besarnya tata tertib dan pelanggaran berikut poinnya yang ada di SMP Negeri 1 Bungkal. Sebelum saya akhiri, harapan saya kalian tetap bersemangat, walaupun pada nantinya akhirnya nanti kita belum bisa masuk ataupun bertatap muka, tapi kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa bertatap muka langsung
tidak via online seperti ini. Jadi kalian bisa datang ke sekolah, Bapak Ibu guru bisa menyambut kalian secara langsung, memberikan pelajaran secara langsung. Dan selama masih belum masuk sekolah, harapan saya kalian tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-katanya Bevi yang mungkin kurang pas di hati kalian ya. Bevi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan nanti ketika nanti kita bertatap muka langsung. Semoga seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.